Oke, baiklah. Kita kembali lagi, sekarang sudah ada Feby Febiola. Nah ini menarik ya. Ini punya guru yang sama mereka berdua gitu. Ini ada satu pelajaran menarik yang aku juga pengen tanya nih. Feby di bulan apa? Bulan Juli ya memposting ini dia bersama dengan Mbak Nova gitu ya. Ini dulu adalah istrinya Mas Franky begitu ya. Terus captionnya adalah, hari ini senang banget. Terima kasih Kak Nova yang sudah membuka hatinya untuk mengampuni kami. Terima kasih Pak Julianto Simanjuntak yang sudah menjadi perantara kami. Lega banget, sungguh Tuhan baik banget. With him all things are possible, begitu ya. Ini kan ya, ini kurang lebih ya gitulah ya. Dalam pernikahan kemudian ada hubungan yang baru gitu ya. Mungkin ada ganjalan yang di masa lalu dan kita melihat ini mulai menjalani hubungan yang lebih baik lagi. Tapi kenapa harus diposting? Gitu. Iya, jadi kebetulan perantara kami itu gurunya Irwan. Sama. Dosennya sama. Gitu kan. Memang pada waktu mediasi itu Pak Julianto bilang kepada kami gitu kan, ini sesuatu yang harus publik tahu. Karena kan kita semua ini public figure. Supaya ada pembersihan nama juga gitu ya. Terus juga orang-orang juga tahu bahwa kita sudah baikan dan kita bisa melangkah ke step yang baru nih dan semua orang tahu gitu. Oke. Tadi jadi Feby juga mengatakan bahwa yang namanya memaafkan gitu ya kan kamu bilang tadi. Namanya memaafkan kan kadang-kadang memang kita niat maaf, tetapi sesudah ada dan itu keputusan masing-masing untuk minta maaf atau memaafkan. Tapi the next itu ada proses juga. Betul, karena saya sempat posting sih di sosial media ya, waktu itu sempat kepikiran karena memang proses maaf itu panjang, tergantung luka yang diakibatkan. Ibaratnya orang kalau keserempet motor itu kan cuma ya paling ke puskesmas ya. Tapi kalau orang ketabrak truk itu kan pemulihannya lama. Nah ini sekarang lukanya ini ketabrak truk atau keserempet sama motor gitu kan. Nah dengan luka yang semakin besar, proses pemaafkan dalam arti bukan luka dalam hati juga akan semakin dalam gitu kan. Tapi sekali lagi kita semua bisa mengampuni. Karena mengampuni itu kan sebuah keputusan. Sebuah keputusan yang kita harus konsekuensi menjalaninya. Cuma memang luka itu nggak secepat itu sembuh. Ada proses yang harus dijalani. Makanya walaupun orang sudah saling memaafkan, masih ada tuh kayak tiba-tiba ngomongnya suka nyelekit, tiba-tiba ya nyindir ya kan, tiba-tiba masih belum mau ngomong. Terus hubungan yang tadinya baik jadi masih belum bisa baik, kaku. Gitu ya. Tapi itu semua proses yang harus dijalani, but at least kita udah step foot on the right step gitu kan. Udah niat, udah ibaratnya konsekuen. Ya udah, saya udah niat memaafkan, saya akan memaafkan terus walaupun saya masih ada luka. Nah, biarlah luka itu berproses sejalannya dengan hidup yang kita jalani gitu loh. Oke. Nah, ini kan tadi dibilang bahwa ya sebagai public figure memang perlu juga dipublish supaya orang tahu gitu, supaya ini langkah yang benar karena kita akan menjadi lebih enteng menjalaninya. Tapi kan di satu sisi kalau masyarakat sosial media itu kan juga barangkali belum berada di tahap itu sehingga mereka tidak memahami bahwa yang namanya ucapan itu tidak seperti di sinetron di mana ketika sudah memaafkan besok hubungan harmonis gitu kan. Dalam kehidupan yang nyata kan ya tadi ada proses gitu betul, ya. Betul. Kalau sudah maaf tapi kan kadang-kadang masih ya kadang-kadang keingat gitu kan. Nah, iya betul. Kalian siap nggak menjalani proses ini dengan pantauan sekian banyak mata dan komentar sekian banyak orang? Iya, itu udah resiko kita sebagai public figure ya. Karena waktu kita membuka ini kepada publik, sebenarnya ini juga merupakan sebuah kayak contoh karena memang kejadian seperti ini kan banyak banget ya terjadi di masyarakat. Kita sih pengennya hidup ini baik-baik aja ya nggak sih? Cuma kan pada dasarnya kita ini dua-duanya kita ini manusia dengan karakter masing-masing, dengan permasalahan masing-masing. Kita pasti ada yang namanya bergesekan sama orang. Kalau saya rasa setiap orang itu harus punya rasa mengampuni, harus mengampuni karena kita pasti kita harus berkaca sama diri kita sendiri deh. Bahwa kita juga nggak sempurna. Kita juga nggak sempurna, kita juga sering nyakitin orang gitu. Jadi memang kita harus punya pilihan untuk selalu mengampuni. Dan di satu sisi ketika kalian meminta maaf ataupun memaafkan, kalian juga berarti harus punya pengetahuan bahwa orang yang juga sudah di mulutnya berniat untuk memaafkan itu juga butuh proses. Bahwa kadang-kadang dia juga masih di proses. Betul banget. Jadi
itu yang butuh kedewasaan dari, ini mungkin juga kayak buat semuanya mungkin biasanya dalam rumah tangga ya kan kadang-kadang kita suka berantem gitu ya. Memang ada waktu, nggak bisa kayak cepet langsung maafin saya dong gitu. Terus abis itu istrinya Besok gak usah diikut-ikut dong. iya, istrinya masih cemberut gitu. Ya memang mungkin karakter istrinya lebih lama memaafkan, suaminya mungkin enggak kayak gitu. Tapi kita juga harus kasih kesempatan kepada orang sesuai dengan karakternya. Mungkin nih orangnya agak lebih susah nih, orangnya tuh lebih dalam lukanya gitu kan. Jadi kita mesti sabar. Kalau sudah niat Iya. untuk Udah niat, menjalani. yes. Iya. Dan closure itu penting ya? Betul. Tadi berbicara. Closure tadi yang Irwan bilang, aku baru tahu alasannya, selama ini aku nggak tahu. Iya, nggak tahu. Closure itu penting. Iya. Buat apa? Apa Kalau enggak pentingnya? kita ngerasa kita aja yang benar, dia yang salah. Padahal dia nggak akan salah kalau saya nggak melakukan kesalahan. Closure itu penting banget. Jadi saya baru tahu, oh ternyata dia begitu karena saya pemicunya. Tapi bisa sampai tahap di mana kan kadang-kadang kalau kita dengar alasan orang kenapa bersikap itu kepada kita, ada yang bisa memutuskan untuk memahami, ada yang memutuskan untuk nggak gitu, cari pembenaran gitu. Aku kan gini gitu ya. Gimana sampai ada di titik kamu bisa memahami tanpa perlu membela diri? Itu karena kita udah memulai suatu perdamaian, berarti kita harus menelan segala resiko kalau dia tetap membela diri dan membenarkan diri. Ya udah. Oh itu salah satu caranya? Itu caranya. Tetap Harus bendera telan putih aja. dah, telan aja. Bendera putih terus aja. Pokoknya alasan apapun nyerang balik, pokoknya bendera putih udah. Walaupun rasanya pengen, ya udah, boleh. iya. Udah. Gitu. Terserah, iya. Betul. Boleh tahu step-stepnya apa aja? Ingat nggak? Satu, diucapkan dulu. Diucapkan dulu. Kemudian diucapkan dulu. Abis itu diumumkan. diumumkan gitu kan. Abis itu tinggal dijalani. Abis itu ya ada niat, misalnya, yuk makan bareng. Ada pertemuan-pertemuan Ada lagi. pertemuan. Apalagi kalau urusannya nih sama rumah tangga kan pasti hubungan sama anak, sama keluarga gitu. Iya. Itu jujur sih waktu kita rekonsiliasi ya, kita baik itu anak-anak seneng banget. Iya. Mereka happy banget dan aku yakin sih itu yang paling seneng pasti anak-anak. Keluarga besar itu seneng banget gitu. Tapi prosesnya kalian gimana sampai pihak Mbak Nova juga bersedia menjalani proses ini bareng? Jadi waktu itu kebetulan Kak Nova lagi belajar juga sama Pak Julianto. Dia lagi ngambil sertifikat untuk jadi konselor, ya kan. Terus kebetulan juga nih emang Tuhan sudah atur ya. Nah kita ketemu di acara retreat. Nah kebetulan kita jadi pengisi acara yang pembicaranya Pak Julianto. Nah Pak Julianto ngomong ke kita, bagaimana? Sepertinya Kak Nova udah mau nih memaafkan. Aku bilang bener nih gitu kan. Karena jujur dua-duanya nih kita juga gimana ya kayak ada lukanya, dia juga ada lukanya gitu kan. Ya udah aku bilang ayo kita ketemu gitu kan. Udah pas ketemu itu jujur sih memang sebelumnya kita berdoa. Emang kita berdoa karena memang nervous ya, gugup gitu kan, terus takut ditolak. Ya kan takut banget ditolak kan. Kita kalau tiba-tiba nanti dijudesin atau diapain gitu kan, atau mungkin akunya juga yang jadi jutek gitu kan. Jadi takut banget. Jadi memang benar-benar berdoa banget. Pas ketemu itu ngelihat dia datang itu auranya beda langsung. Dia langsung kayak aku udah merasa dia kayak sudah melepaskan apa yang ada di masa lalu. Itu yang aku tangkap ya. Kita ngobrol. Terus habis itu dia sendiri juga bilang, iya udah, saya juga udah capek. Dia bilang begitu. Saya juga sudah capek. Betul Kak. Abis itu lancar semua. Bahkan setiap kali Kanova ke Bali, kita selalu ketemu. Wow. Selalu ketemu. Hebat. Kita masih akan kembali lagi ya. Setelah yang berikutnya teman-teman. Tetap di Rumpi.
Syakita Gasani Andrea Wiraatmaja atau Ea, anak kelahiran Tegal tahun 2013 ini viral di TikTok karena lip sync dan memparodikan karakter antagonis dalam sinetron dengan berbagai properti dan mengenakan wig hingga videonya ditonton 6,5 juta kali dan disebut netizen cocok menjadi penerus Dian Sastro. Anak kedua dari 3 bersaudara yang sejak usia 3 tahun kerap menirukan akting tayangan yang ditontonnya ini dibantu sang kakak yang bernama Vino berusia 12 tahun untuk merekam dan mengedit videonya. Ea yang mengidolakan Morga dan Denny Sumergo ini sering menjual stiker dan slime ke teman-temannya dan hobi memperagakan live shopping. Perubahan apa saja yang dirasakan Ea setelah viral? Dan benarkah ia bercita-cita menjadi artis? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.